warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustazah Ain nggak bisa masuk di kelas. Jadi hari ini mau Ustazah ulas sedikit tentang listrik dinamis bab 1 kelas 12 yang tidak sempat kita pelajari langsung di kelas. Jadi kalian dulu ini dapatnya daring. Nah, sekarang tak ulas sedikit karena ini masuk di materi PAS. Nih, kita mulai. Listrik dinamis ini materinya sudah dapat di kelas 9 SMP. Jadi semoga masih ingat, tinggal mengulang lagi. Yang pertama adalah tentang arus listrik. Arus listrik itu apa? Arus listrik itu adalah muatan yang mengalir pada sebuah kawat konduktor. Jadi yang mengalirkan listrik itu kan perantaranya kawat kabel. Nah, di dalam kabel itu ada arus listrik yang mengalir. Nah, arus listrik yang mengalir itu menandakan ada muatan nih yang lewat atau muatan itu mengalir. Definisi arus listrik adalah muatan tiap satu satuan waktu. Kalau dirumuskan, I besar sama dengan T per T. Arus sama dengan muatan per waktu. Arus satuannya adalah ampere, ya besaran pokok. Kemudian muatan itu coulomb satuannya, dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Jadi 1 ampere itu setara dengan coulomb per second. Yang kedua adalah hukum Ohm. Hukum Ohm itu sebenarnya menerangkan tentang ini, kesebandingan, bahwa tegangan sebanding dengan kuat arusnya. Nah, kalau mau dibuat persamaan dalam fisika harus ada sebuah konstanta yang mengikuti. Jadi kalau ini jadi sama dengan harus ada konstanta. Nah, ternyata konstanta itu adalah nilai hambatan kawatnya. Jadi kawat atau kabel itu, penghantar itu adalah hambatan atau resistor dalam rangkaian listrik. Disimbolkan R dari kata resistor. Bahasa Indonesianya hambatan. Nilainya namanya resistansi. Satuannya hambatan adalah ohm. Simbolnya seperti ini. Boleh ditulis ohm. Pakai OHM boleh. Nih. V sama dengan I kali R. Tegangan atau potensial volt sama dengan arus ampere dikali hambatannya, ohm. Sekarang hambatan itu sendiri itu apa? Tadi sudah disinggung bahwa hambatan itu adalah kawat. Misalkan ada sepotong kawat konduktor seperti ini, punya luasan penampang A, panjangnya N. Nah, kawat itu kan macam-macam. Ada yang dari tembaga, ada yang dari emas, ada yang dari apa lagi? Besi, juga ada yang terbuat dari kawat ada yang terbuat dari besi gitu kan ya. Nah, logam-logam itu punya nilai rho yang berbeda-beda, punya nilai hambat jenis yang berbeda-beda. Tuh. Nilai R hambatan kawatnya setara dengan rho L per A. Hambat jenis dikali panjang kawat yang diketahui berapa meter per A luasan kawatnya berapa meter persegi. Kalau misalkan diketahui soalnya seperti ini, berarti A-nya adalah luasan lingkaran, penampang alas atau penampang sampingnya. Sekarang masuk ke rangkaian seri. Jadi hambatan dirangkai bisa seri, bisa paralel. Yang seri dulu. Kalau ada dua hambatan R1, R2 disusun berdampingan seperti ini, tanpa ada percabangan kawat atau kabel, maka ini adalah susunan seri. Apakah harus dua hambatan? Tidak. Dua hambatan atau lebih. Misalkan ada 3 ya, dijejer lagi di sini. Dijejer lagi di sini kalau ada 4. Jadi tidak ada percabangan kawat antar hambatan itu. Terus disambungkan sama baterai atau sumber tegangan. Arus itu lewat dari potensial tinggi ke potensial rendah. Yang panjang, pendek. Panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Menunjukkan kalau yang positif itu potensialnya lebih tinggi daripada yang negatif. Arus lewatnya dari positif ke negatif, berarti lewat kabel dulu kayak gini. Nah, balik ke negatif. Apa yang berlaku di rangkaian seri? Yang pertama adalah I-nya, arusnya. Arus yang lewat di I1 akan sama dengan arus yang lewat di I2. Nilainya sama dengan I seri itu sendiri atau I total.
Sedangkan V-nya bagaimana? V-nya tidak sama. Jadi V total di sini, V seri akan sama dengan V1 ditambah V2. Nah, kalau kita turunkan dari rumus hukum Ohm tadi bahwa V sama dengan I kali R, nah, tak tuliskan ulang seperti ini masing-masing. Bisa di-cancel karena tadi I-nya sama. Nah, berarti persamaannya tinggal R seri sama dengan R1 plus R2. Kalau ada 3 ya plus R3 plus R4 dan seterusnya. Ada berapa R yang di seri. Sekarang yang kedua adalah rangkaian paralel. Ketika ada dua hambatan atau lebih yang disusun bertumpuk ada percabangan kawat atau kabel, maka rangkaian itu disebut rangkaian paralel, disambungkan dengan sumber tegangan. Apa yang berlaku di rangkaian paralel? Yang pertama adalah yang sama tegangannya, potensialnya. V1 sama dengan V2 sama dengan V paralel atau V totalnya. Sedangkan I-nya tidak sama. I-nya adalah jumlah. I paralel sama dengan I1 plus I2. Diturunkan dari hukum Ohm bahwa I sama dengan V per R, V per R, V per R. Apa yang di-cancel? V-nya sama. Nah, maka persamaannya berubah menjadi 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. Kamu sudah belajar tentang kapasitor. Nah, kapasitor itu kebalikannya dari hambatan seri paralelnya ya. Kalau di kapasitor kemarin yang seperti ini untuk rangkaian seri, yang langsung dijumlah untuk rangkaian paralel. Sekarang yang terakhir adalah contoh soal. Kalau misalkan ada rangkaian seperti ini, berarti ini susunannya campuran, ada seri lalu di paralel. R1, R2 di seri. Kita rubah gambarnya. Berarti R1, R2 berubah jadi satu hambatan saja, kita namai sebagai R seri di sini. Lah, R seri bertemu dengan siapa? R3 di paralel. R seri dan R3 akan berubah menjadi satu hambatan saja, yaitu R totalnya. Pakai cara paralel nanti, karena yang terakhir di paralel. Kalau misalnya diketahui V, R1, R2, R3 seperti ini, ditanyakan tentukan arus yang lewat di R3. Arus itu simbolnya apa tadi? I. Berarti yang ditanyakan itu adalah I3. Kalau yang ditanyakan I, berarti kita berangkatnya dari hukum Ohm-nya tadi apa? VIR. Ingat-ingat ini ya. Berarti kalau cari I, V per R. Berarti I3 sama dengan V3 per R3. Harus sama-sama 3. Kita punya nilai R3, 3 ohm di soal. Tapi kita tidak punya V3. Berarti dicari. Nah, V3 ini padanannya siapa? Perhatikan gambarnya. V3 itu di sini. Berarti V3 ini adalah paralel dengan seri, lalu diparalel dengan tegangannya. Di sini kan ada tegangan. Berarti V total sama dengan V3 sama dengan V seri. Berarti kita dapat V3 itu sama dengan V seri sama dengan V total. Nilainya 12 volt. Sudah ketemu, berarti langsung masukkan ke sini. 12 volt dibagi R3-nya di soal adalah 3 ohm. Berarti 4 ampere. Ini adalah I3. Nah, gampang ya. Kalau misalkan tadi nyari V, ternyata ini nggak ada, dicari lagi. Kalau nggak ada, dicari lagi. Seperti kita mengerjakan kapasitor kemarin. Misal soalnya dilanjutkan, mencari berapakah nilai I1 dan I2. I1 itu akan sama dengan I2 karena dia di seri. Berarti sama dengan I seri. Perhatikan sekarang. Kita cari I totalnya dulu. I total adalah V total per R total. Nah, V total sudah punya 12. R totalnya berapa? R totalnya kita cari RS dulu. RS-nya adalah R1 plus R2, 2 tambah 2, 4 ohm. Ini RS. 1 per R total adalah 1 per RS plus 1 per R3. 1 per 4 ditambah 1 per 3 hasilnya adalah 7 per 12. Kalau dibalik R totalnya adalah 12 per 7 ohm. Berarti I totalnya adalah V total per R total 12 per 7. Hasilnya nanti coret 7 ampere. Nah, I totalnya 7 ampere itu di mana? Di sini. Kalau ini I totalnya 7 ampere,
terus naik ke sini berubah jadi I seri sama ke sini jadi I3. Tadi I3-nya ketemu 4, otomatis di sini adalah 3 ampere. Wis. 7 ini di sini kepecah jadi 3 dan 4. Berarti I1 sama I2 sama dengan I seri 3 ampere. Pon. Segitu dulu videonya. Dikerjakan latihan soal untuk PAS-nya. Itu bagian 1. Insya Allah doakan semoga minggu depan kita bisa ketemu secara langsung di kelas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.